Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami dari Survei Bumi. Nah, ini ada satu alat baru lagi nih, yang super canggih. Namanya ADMT ZN. Ini alat untuk deteksi air. Jadi kondisi aquifer di bawah itu bisa ketahuan kedalamannya, luasannya berapa. Jadi nggak gagal lagi pada saat pengeboran air bersih. Gitu. Konsepnya sama ya dengan alat sebelumnya. Jadi alat ini menghantarkan listrik ke bawah. Nah, ini dua, ada dua apa namanya? Dua box. Jadi yang pertama ini alatnya. Kemudian ini adalah elektrodanya. Alat ini bisa single channel, artinya cuma ada dua elektroda dan ada yang multi channel sampai ke 36. Oke, jadi yang ini adalah ADMT 180ZN, kedalamannya sampai 180 meter, tapi eh, jenis-jenis lain itu ada sampai yang 3000 meter juga ada. Nah, ada dua macam ya alatnya. Jadi yang pertama itu adalah mainframe-nya. Nah, yang didapat adalah alat ini, mainframe. Kemudian ini ada casannya, ya. Kemudian ada, kita taruh sini dulu. Apa aja yang didapat? Ini ada kabel untuk elektroda, kemudian ada pengait dari elektroda ke apa namanya kabel. Kemudian ada dua elektroda. Ini dua elektroda yang besar. Kemudian ada palu. Kemudian ada strap buat ke alat itu. Oke, yang membedakan adalah dari sebelum-sebelumnya ini kelihatan nih. Ini kabel yang nanti nempel di elektroda. Ini ada chipnya di dalamnya. Jadi penghantaran listriknya itu jadi sangat efisien ya. Nggak perlu daya yang besar, tapi ini sudah sangat bagus di sini. Dan ini bisa sampai 32 channel. Jadi kalau ada yang mau pakai multi channel, nah ini alatnya ada di sini. Oke, jadi prinsip alat ini adalah untuk menghantarkan listrik ke dalam tanah ya. Dan listrik itu bisa menentukan jenis-jenis lapisan bumi. Gitu. Apakah lapisan itu air atau bukan, lempung, itu bisa kedeteksi dengan alat ini karena dia menghantarkan listrik ke dalam bumi. Dan lapisan-lapisan bumi itu jenis batuan, soil dan lain sebagainya ya, itu bisa dideteksi apakah dia menghantarkan listrik yang baik atau enggak. Nah, dengan alat ini kita mencoba memetakan kondisi di bawah bumi gitu. Apakah di bawah bumi itu menghantarkan listrik yang baik atau enggak. Nah, dengan demikian kalau untuk deteksi air ya, misalkan itu kan air itu menghantarkan listrik yang baik gitu. Nah, jadi ketika ada sinyal berupa listrik dan ditangkap pakai alat ini, itu dideteksi sebagai air. Gitu, cara kerjanya sih mudah aja. Nah, ini alatnya, dan
kelebihannya adalah di sini udah IP67 ya, IP65, jadi anti air, kemudian anti debu, goncangan. Nah, ini bentuknya kayak tablet, jadi tombol on off-nya ada di sini. Jadi kita nyalain. Ini kabel casannya di sini ya. Ini ada kabel casan. Ini bisa dilihat di sini ya. Ini jadi tinggal tempel gitu. Ini ada magnetnya, jadi otomatis dia akan nempel. Gitu juga bagian ini yang nanti akan menempelkan alat kabel. Nah, ini adalah kabel dan bagian ini nanti sama seperti casan, tempel gini. Gitu. Oke, itu sudah nempel nih berarti. Oh, untuk pertama kali kita harus setting dulu dengan WiFi ya. Nah, ini ada masukkan ke WiFi. Ini sudah masuk komplit. Nah, kemudian kita login ya. Login, username-nya misalkan oke, ini sudah masuk ya. Bisa kelihatan di sini ada personal information-nya. Edu. Nah, kemudian untuk melakukan pengukuran, ini tinggal di new measurement aja, gitu. Misalkan namanya tes. Oke. Nah, ini kedalamannya ya. Kedalamannya ada 50, 100, 180. Kita coba sampai yang 180, kemudian alatnya ini pakai elektrod. Nah, ini karena single channel, jadi ketiknya isinya satu aja. Gitu. Kemudian ada yang 4. Ini untuk frekuensinya. Ini confirm. Nah, setelah semuanya oke, kita akan coba ukur tusuk-tusukan elektrodanya. Oke, kita akan coba ya. Ini pakai elektroda, dan kemudian nanti perlu meteran. Nah, kita bentangkan dulu kabelnya. Oke, jadi satu lintasan ini ada 15 meter aja ukurnya. Nah, kemudian
Eh, ini ada 2 elektroda ya. Kalau single channel itu ada 2 elektroda dalam satu lintasan. Jadi nanti setelah kita ngukur satu titik, nah itu geser ke sana, geser-geser gitu. Pastikan tengah antara 2 elektroda ini, misalkan 2 elektroda ini jaraknya antar 2 elektroda ini 10 meter. Jadi ketika kita geser yang satu, ini menjauh ke sana, kemudian ini juga geser 1 meter. 1 meter, 1 meter, 1 meter. Pastikan bahwa 2 elektroda ini jaraknya sama. Gitu. Oke, kita coba. Nah, ini ada ininya ya. Jadi untuk pengaitnya ini kita masukkan aja gini. Caranya masukkan, kemudian kaitkan seperti ini. Begini aja. Pastikan logamnya kena, gitu ya. Oke, ini sudah ada meteran-meterannya. Oke, setelah elektroda terpasang, ini kita masukkan. Ya. Ini kita masukkan. Udah. Nah, ini langsung klik measure. Dia akan mengukur. Seperti itu. Nah, ini udah terukur ya. Sudah terukur, kita confirm. Nah, setelah data masuk, selanjutnya kita ukur lagi, pindahkan elektroda yang di bawah. Tuh. Jadi ada 2 ya, 1 sama yang di sana. Ada 2 ya. Nah, setelah tadi terukur, kita pindahkan 2 elektroda yang sama, 1 meter 1 meter. Oke, satu geser. Nah, terus yang selanjutnya adalah geser juga. Setelah kita geser 1 meter, ini sudah keluar, confirm. Nah, ini sudah mengukur ya. Kita geser lagi.
Nah, setelah itu kita measure ulang. Nah, proses ini sangat cepat sih. Biasanya satu lintasan kalau 2 orang itu cuman maksimal 5-10 menit. Ini sudah keluar ya angkanya. Nah, setelah itu kita ukur lagi, pindahin. Oke, kalau sudah pindah, kita geser lagi. Kita ukur lagi. Geser. Oke, ini sudah terukur ya. Kita confirm lagi. Nah, jadi alat ini direkomendasikan untuk satu lintasan itu 10 kali geser gitu. Jadi nanti kita akan geser 10 kali, tapi apabila lintasannya terbatas, ini 5 kali sudah ada tombol draw-nya gitu ya. Oke, kita geser lagi. Iya. Oh, ada pahat di rumah lo. Kamu pakai pahat. Udah. Oke. Ini ya. Jadi ada 2 elektroda nih, kelihatan kan? Nah, itu satu elektroda, satu di sana. Jadi kalau yang elektroda kedua itu geser di sana menjauh 1 meter, yang ini juga akan menggeser 1 meter. Jaraknya tetap antara kedua elektroda itu mesti sama. Oke, ini kita measure lagi. Nah, ini proses mengukur ya. Oke, setelah datanya diambil, ini confirm sudah. Oke ya, jadi setelah pengukuran 1, nah ini selanjutnya kita geser lagi. Ini kita pencet lagi ya, measure. Oke, ini misalkan sudah 10 lintasan, 10 kali geser ya. Nah, ini bisa ada di draw gitu.
tapi kita bisa ukur sekali lagi. Oke, ini geser ya. Nah, ini geser-geser 1 meter ke sana, geser, kemudian ini geser lagi 1 meter gitu. Yang penting jarak antara kedua elektrodanya sama. Ini sudah penuh, kita confirm. Oke. Ini kalau sudah cukup ya pengambilan datanya, katakan udah 10. Nah, ini sudah ada ininya nih. Sudah bisa kelihatan kan? Ada titik draw-nya. Ini kita lihat. Kemudian ISO line. Nah, ini kondisi airnya gitu. Ini hasilnya nih, kelihatan ya. Jadi kelihatan ini nilai resitivitas. Yang di sini adalah kedalamannya sampai 180 meter gitu. Ini ada 7 kali gesernya. Ini titik 0, 1, 2, 3, 6, 7. Oke. Ini alat juga bisa 3D. Nah, tuh. Gitu ya. Oke, satu hal yang penting untuk diketahui bahwa ini ada parameter ya. Parameter ini ada macam-macam nih. Jadi nanti kalau kedalaman, maksudnya kondisi lingkungannya itu berbukit, itu bisa kita atur-atur gitu. 0 ini mana kelihatan tidak ya? Nah, ini ada 0, 1, 2, 3, sampai 8. Tapi untuk air, ya ini kita pakai 0, 1, dan 2. 0 itu untuk defaultnya. Tadi yang sebelumnya saya tunjukkan itu 0. Kemudian 1 itu untuk daerah pesisir atau dataran rendah. Kemudian 2 itu untuk daerah yang berbukit. Nah, karena saya berada di dataran rendah, ini pakai 1, save. Nah, kemudian data yang tadi itu kita bisa lihat lagi nih di sini gitu ya. Ini view data. Nah, ini datanya. Kemudian kita draw ISO line. Nah, ini kelihatan lapisan-lapisan di bawahnya ya gitu. Penjelasannya nanti kita akan bahas gitu ya. Ini bisa diganti-ganti parameternya. Jadi kalau saya sih selalu pakai yang 0, yang default, karena ini yang utamanya di sini gitu. Oke, apabila mau pengukuran ulang kita pakai yang new measurement. Oke, misalkan sudah melakukan pengukuran ya tadi, kemudian kita mau memindahkan data ini ke laptop atau ke komputer atau ke HP sekalipun itu bisa. Nah, caranya adalah file folder ini. Jadi ya, untuk yang pertama ini ada ini ya, kita pastikan dulu connect ke HP, ke WiFi. Ini sudah connect, WiFi-nya sudah connect.
Oke. Kemudian file folder. Nah, di sini kelihatan ya. Ini file folder, terus ada tanda awan. Ini kita klik. Kita upload. Kita klik tanda awannya. Sampai nanti dia berubah nih. Tuh. Kelihatan ya. Jadi awannya sudah centrang. Nah, berarti ini sudah disimpan di cloud gitu. Nah, setelah itu kita buka HP kita yang ada. Oke, selanjutnya adalah kita lihat di HP ya. Nah, ini ada di data processing, kemudian kita data download, confirm. Nah, dia sedang mengambil data yang ada di cloud, termasuk data yang ada di mainframe ini ya. Jadi akunnya sama nih. Di sini pakai akun tadi, dan ini juga akun yang ada di aplikasi HP gitu. Oke, kemudian kita coba mau memindahkan nih data Excel-nya ya, data tadi ke ke komputer. Ini kita masukkan dulu. Nah, ini sudah terkonek, dan ini kan ada USB-nya gitu ya. USB kita masukkan ke komputer. Nah, ini bisa kelihatan ya. Jadi ada ID-nya tuh. Oke. Kemudian kita lihat di sini. Ini misalkan sini. Nah, itu ada ID. Nah, kemudian kita lihat di sini. ID ATK. Nah, ini ada ada macam-macamnya. Ini ada ID export filenya. Nah, ini adalah data yang tadi kita ambil gitu. Bisa lihat. Nah, ini data-datanya. Oke.